Halo semua, video kali ini kita akan membahas tentang Pulau Biak di Provinsi Papua. Pada akhir 2017 lalu, saya sempat berkunjung ke Biak. Saat jalan-jalan di sana, saya banyak melihat peralatan militer yang sudah berkaratan peninggalan Perang Dunia, seperti meriam artileri, senjata mesin, beberapa bom yang belum meledak, bahkan sisa botol minuman yang diketahui milik tentara Amerika masih utuh di sana walaupun sudah berusia lebih dari 70 tahun. Situs peninggalan perang yang terkenal di Biak ialah Gua Binsari dan Monumen Biak Battle di Desa Parai, sekitar 20 menit dari kota Biak. Rasa penasaran, saya mencoba mencari tahu lebih dalam tentang sejarah perang di Pulau Biak di berbagai sumber informasi. Ternyata, Pulau Biak merupakan pulau strategis dalam kampanye New Guinea tentara sekutu untuk mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di arena Pasifik, di mana pertempuran hebat antara serdadu Kekaisaran Jepang melawan Amerika pernah terjadi di pulau ini. Now, guns of another task force in the early dawn batter Biak Island off the north coast of New Guinea. Bagaimana kisahnya? Teruslah menonton video ini. Biak, pulau kecil yang berada di Teluk Cendrawasih, berada di sebelah utara Pulau Papua, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Pulau Biak sebagai salah satu tempat strategis dan penting untuk berhubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, seperti Australia atau Filipina. Karena lokasi yang strategis, pada tahun 1942, Jepang mulai menduduki Pulau Biak. Di awal pendudukan Jepang tahun 1942 itu, Kekaisaran Jepang berhasil mendaratkan tak kurang dari 10.400 orang serdadunya. Jepang menjadikan Biak sebagai pangkalan pertahanan di arena Pasifik dalam menghadapi Amerika. Selain membangun beberapa pangkalan angkatan laut, Jepang juga membangun landasan pesawat udara atau bandara guna menunjang mobilitas tentara, logistik, dan lain-lain. Baik, kembali soal pertempuran. Pertempuran Biak merupakan bagian dari kampanye New Guinea dalam Perang Dunia Kedua. Pertempuran tersebut dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dari 27 Mei 1944 hingga 20 Juni 1944. Disinilah untuk pertama kalinya pihak Jepang menggunakan taktik penyergapan dalam skala besar di Perang Dunia Kedua. Sejak 1944, pasukan Amerika sudah berada dalam posisi ofensif. Pertempuran Pulau Biak merupakan satu dari rangkaian pertempuran dalam kampanye sekutu di Papua Barat yang dikomandoi oleh Jenderal Douglas MacArthur. Kampanye ofensif itu dimulai dengan pendaratan di Aitape dan Hollandia, kini Jayapura, pada 22 April. Lalu dilanjutkan dengan pertempuran Bukit Pohon Tunggal, Wakde Sarni pada 17 Mei. Dan pertempuran Pulau Wakde pada 18 Mei, sebelum sekutu loncat ke Pulau Biak. Mereka terus mendesak pertahanan-pertahanan Jepang di pulau-pulau sekitar Papua. Pulau Biak dianggap sebagai titik poin penting atau batu loncatan tentara Amerika untuk melangkah lebih jauh ke Filipina. Jenderal MacArthur berharap operasi di Biak bisa rampung dalam kurun waktu 1 minggu. Tingginya kepercayaan diri MacArthur tak lepas dari laporan intelijen sekutu yang menguraikan Biak hanya dipertahankan oleh sekitar 2.000 serdadu Jepang. Ternyata informasi laporan intelijen itu keliru. Serangan pembuka ke Pulau Biak dimulai dengan bombardir dari arah laut oleh tentara Amerika.
Now, guns of another task force in the early dawn batter Biak Island off the north coast of New Guinea. Left smoke billowing against the sky. It became so dense that troops in the landing craft could not see the shore. The objective areas were hidden beneath the pall of a Resimen Infanteri ke-162 dari Divisi ke-41 Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat di Biak pada tanggal 27 Mei 1944 pada pukul 5.15 sore di 4 titik pendaratan di pantai Bosnik. Pasukan itu berkekuatan 12.000 prajurit dengan 12 tank medium M4 Sherman, 29 artileri lapangan, 500 kendaraan, serta 2.400 ton suplai. But many more were getting their first combat experience. Awalnya, mereka tak menemui perlawanan berarti saat mendarat. Beberapa hari setelah pendaratan, para perwira Amerika baru insaf bahwa jumlah pasukan Jepang jauh lebih banyak dari informasi awal yang mereka terima. Perlawanan alot baru ditemui pasukan Amerika kala mencapai lapangan terbang di Mokmer, kini Bandara Kaisiepo. Ternyata, kekuatan pasukan Jepang yang berjumlah 11.000 serdadu 5 kali lipat lebih besar dari laporan awal intelijen yang menyebutkan hanya 2.000 serdadu. Selain itu, para serdadu Jepang sangat pandai menyembunyikan posisi mereka di dalam gua-gua yang mengarah ke lapangan terbang di lokasi Bandara Frans Kaisiepo sekarang. Pasukan Jepang amat pandai memanfaatkan bentang alam. Unit-unit mortir dan meriamnya dengan baik menyamarkan diri di jaringan-jaringan gua di barat dan timur Pulau Biak. Merekalah yang membuat pasukan lawan berdarah-darah sehingga pertempuran berjalan alot. Dari dataran sekitar dan tepian-tepian puncak perbukitan di atas bukit sekitar Bandara Kaisiepo, muncul badai peluru dan proyektil meriam yang membuat mereka berlindung tanpa mampu kemana-mana. Setelah malam tiba, barulah traktor-traktor amfibi berhasil mengeluarkan mereka dari jebakan tersebut. Pada hari berikutnya, pasukan Jepang tetap bertahan dan menunda jatuhnya lapangan Mokmer atau Bandara Frans Kaisiepo sekarang selama 10 hari. Pada tanggal 8 Juni, Jepang mencoba melancarkan serangan balik, tetapi berhasil dibendung oleh tentara sekutu. Setelah 10 hari, pertempuran tetap berjalan alot, alias lewat dari target awal, dari waktu seminggu yang diberikan. Pasukan Amerika yang dipimpin oleh komandan baru merancang ofensif yang lebih agresif untuk menyisir setiap jaringan terowongan dan gua-gua di pedalaman Biak. Tentara Amerika mengandalkan apa saja yang bisa digunakan, mulai dari pelontar api, granat, hingga bensin. Efek ledakan granat yang dihimpun dalam sebuah tas bisa lebih mengerikan daripada bensin dan pelontar api. Inilah yang disebutkan oleh seorang prajurit Amerika sebagai neraka di Pulau Biak. Karena saat masuk ke dalam gua yang sudah hancur untuk melihat yang tersisa, ia menemukan potongan tubuh di seluruh lantai terowongan. Tubuh dengan perut terbuka, darah mengalir dari telinga, hidung, mulut dari orang Jepang yang mati di dalam terowongan. Beberapa menit kemudian setelah keluar dari terowongan, prajurit itu mual dan muntah. Ini sangat menyebalkan, katanya. Pada 20 Juni,
pasukan Amerika sudah bisa maju dan merebut landasan terbang di Barokoe dan Sorido. Saat itu masih tersisa 1.000 pasukan Jepang yang bertahan di kubu terakhir dalam gua-gua di timur pulau. Beberapa dari mereka yang mulai putus asa lalu melancarkan serangan bunuh diri atau dikenal dengan banzai. Suatu malam, sekitar 200 tentara Jepang menyerang yang kemudian semuanya tumbang dengan senapan mesin. Tak satu pun dari mereka akan menyerah. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Seorang Amerika berkata, itu seperti eksekusi massal, bunuh diri massal dari pasukan yang memang ingin mati. Dikutip dari artikel di website Warfare History Network. Pasukan Amerika berhasil menembus pertahanan Jepang pada tanggal 22 Juni, di mana daerah pesisir dari Bosnik hingga Sorido berhasil diduduki, termasuk 3 lapangan terbang di Sorido, Barokoe, dan Mokmer. Saat itu, masih tersisa sekitar 3.000 pasukan Jepang yang mencoba menggalang serangan balik penghabisan hingga 17 Agustus. Di fase terakhir, lebih dari 700 personel Jepang yang tersisa tetap melakukan perlawanan sengit dengan mengandalkan alam. Sikap itu membuat banyak perwira Amerika kagum pada keteguhan hati dan keuletan strategi para personil pertahanan yang dipimpin oleh Kolonel Kuzume. Menyadari posisinya yang tanpa harapan, perwira yang berani itu, Kolonel Kuzume, mampu membangkitkan semangat resimennya. Entah kemudian dia bunuh diri atau tewas dalam pertempuran, namun kematiannya menandakan berakhirnya pertahanan efektif dan ulet pasukannya. Seluruh Pulau Biak akhirnya bisa direbut pasukan Amerika pada tanggal 17 Agustus 1944. Namun, tujuan strategis MacArthur untuk bisa menggunakan Biak sebagai basis sokongan udara guna kampanye di Kepulauan Mariana tak tercapai. Lapangan-lapangan udara di Biak baru bisa digunakan pada September 1944 untuk menyokong ofensif via udara ke Kepulauan Palau dan Mindanao. Operasi Biak dinyatakan berhenti pada 20 Agustus, meskipun patroli di Biak dan Pulau Sopiori yang berdekatan dilanjutkan setelahnya. Dalam 52 hari pertempuran di Pulau Biak, pihak Jepang kehilangan 4.700 prajuritnya dan 200 lainnya tertawan. Sisa pasukannya yang terluka sampai sekarang belum diketahui. Di pihak Amerika, meski 438 prajuritnya tewas, namun lebih dari 2.000 serdadunya terluka, sementara 1.000 lainnya terbaring karena penyakit tropis. Sekitar 14 personelnya hingga sekarang statusnya masih MIA, alias hilang tanpa teridentifikasi. Sumber lain menyebutkan korban Amerika sampai Agustus 1944 berjumlah 530 orang tewas, 2.570 terluka, dan 54 orang hilang. Lebih dari 6.000 tentara Amerika tambahan menjadi korban dari semak belukar dan penyakit lainnya. Di pihak Jepang, hingga akhir Agustus 4.970 orang tewas dan 319 orang ditangkap. Wow, sungguh pertempuran yang sangat hebat yang pernah terjadi di Pulau Biak. Dalam sebuah artikel di website Warfare History Network disebutkan, Biak adalah pertempuran yang memberikan pandangan menakutkan ke dalam jiwa umat manusia. Namun, hal itu telah berlalu lebih dari 70 tahun yang lalu. Di lembaran baru sekarang, hal itu sudah menjadi bagian sejarah yang pernah terjadi di timur Indonesia, di Pulau Biak, Papua. Demikian saudara-saudaraku, blog yang saya kemas dalam bentuk video ini.
Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikut.